Sorry about that. Oke Rebanas, kali ini kita akan membahas alur cerita film Dead in a Wake or Money Bag. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang ingin bunuh diri, tapi bunuh dirinya terus gagal, dan dia beliau pembunuh bayaran untuk membunuh dirinya sendiri. Bahkan goblok itu. Oke, tanpa banyak cincang, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama William. Ia adalah seorang penulis buku yang ingin bunuh diri di atas jembatan dengan cara melompat dari danau. Dari raut wajah William, ia pun sangat ragu-ragu, dan ketika ingin melompat, datang seorang pria misterius yang ingin menawarkan bantuannya. Bagaimana jika aku mendorongmu supaya kau cepat mengakhiri hidupmu? Mendengar itu, William pun berkata, bunuh diri adalah hal yang mudah dan aku bisa melakukannya tanpa bantuan orang lain. Mendengar itu, pria misterius pun pergi dengan meninggalkan kartu namanya. Dan William pun melanjutkan misi bunuh dirinya. Paginya, karena gagal bunuh diri, ia pun memutuskan untuk pulang. Di rumah, ia mendapatkan surat dari penerbit buku bahwa bukunya tidak ada satupun yang bisa diterbitkan. Melihat itu, William pun sangat kecewa, dan ia mencoba bunuh diri lagi dengan cara meminum obat-obatan, tetapi obat-obatannya habis semua. Malam hari, William pun teringat dengan kartu nama pemberian pria misterius tersebut. Di kartu nama tersebut tertulis ia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Leslie. Ia pun langsung menghubunginya dan membuat janji. Esok harinya mereka bertemu di sebuah kafe. Melihat wujud asli Leslie yang udah tua bangka, William mulai meragukan pembunuh bayaran tersebut. Leslie menjelaskan bahwa meskipun udah tua, namun dia adalah pembunuh bayaran senior. Leslie juga mengatakan jika William serius menyewa jasanya, maka apapun yang terjadi, kontrak ini tidak bisa dibatalkan. William di situ curhat. Sebenarnya sebelumnya ia telah mencoba bunuh diri sebanyak 10 kali, mulai dari gantung diri talinya putus, menyetrum dirinya sendiri malah konslet satu rumah, minum alkohol dicampur obat-obatan, memasukkan asap ke dalam mobil. Bahkan pas nabrakin diri ke mobil yang lewat, ternyata mobil itu mobil ambulan. I was hit by an ambulance and I walked into a main road. Great. Setelah mendengar cerita semua itu, barulah Leslie yakin bahwa ia benar membutuhkan pertolongan untuk bunuh diri. Leslie kemudian menunjukkan daftar menu pilihan bagaimana cara mati yang diinginkan, dan William pun memilih mati ditabrak truk sambil menyelamatkan anak kecil yang lagi nyebrang jalan. Dengan begitu dia bisa mati dengan disebut pahlawan. Sayangnya biaya mati tersebut membutuhkan biaya yang besar. Leslie menyarankan agar dia mati ditembak di atas kepala supaya cepat mati dan tidak terasa sakit, dan biayanya pun murah. Dan mendengar itu, William pun menyetujuinya. Dan hari pertama misi Leslie untuk membantu bunuh diri William pun dimulai. Seharian penuh Leslie memata-matai William, tapi di hari pertama itu misinya gagal akibat ditilang polisi. Di hari kedua, William pun mendapatkan telepon dari salah satu editor dari kantor penerbit buku yang bernama Ellie. Ia berkata bahwa ia tertarik dengan tulisan bukunya dan ingin membantu menerbitkannya. Dan Ellie pun membuat janji ketemuan jam 1 siang di restoran. William yang tahu Leslie yang sedang memata-matainya di depan rumahnya langsung menghampirinya. William meminta Leslie menunda pembunuhan ini dulu agar besok ia harus menemui penerbit buku, dan Leslie pun terpaksa menunda.
Esok hari di restoran, Ellie datang bersama bosnya. Di tengah perbincangan, pulpen Ellie terjatuh. Ketika William ingin mengambilkannya, I think it's done. keesokan harinya saat William menulis buku, mendadak Ellie datang. Ia ke sana ingin menawarkan menulis buku, namun William menolak karena dia sudah tak punya waktu lagi. William menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah menyewa pembunuh bayaran dan dalam waktu seminggu ini pembunuh akan membunuhnya. William juga memberitahu pelaku penembakan bos Ellie kemarin adalah pembunuh bayarannya yang salah sasaran. Mendengar cerita barusan, Ellie kaget. Ia lalu menyuruh William segera menelpon si pembunuh untuk membatalkan kontrak bunuh diri ini. Tapi kebetulan Leslie sudah ada di rumah William. Sorry about that. What? Somewhere. Waktu sedang membuang mayat orang yang tak sengaja ia tembak tadi, beberapa anggota pembunuh bayaran Inggris datang menangkap Leslie. Ia kemudian dibawa menemui bosnya yang bernama Harvey. Di sana Harvey memberitahu bahwa Leslie telah membuat masalah besar karena dia berkali-kali salah membunuh orang. Dengan berat hati, Leslie terpaksa dipensiunkan. Sebelum pergi, Harvey memberikan Leslie penghargaan berupa sebuah jam serta uang pensiun. Melihat hadiah tersebut, Leslie menolak. Meskipun sudah tua, dia masih sanggup mengerjakan pekerjaan ini. Leslie tak mau pensiun dan pergi dari sana. Karena kesal, Harvey lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Ivan untuk membunuh Leslie. Sementara itu, William pergi sembunyi di rumah Ellie. Mereka berdua saling menceritakan kisah masa kecil mereka masing-masing. Dulu Ellie juga pernah mencoba bunuh diri dan dia berhasil mati suri selama 10 detik. Mendengar cerita Ellie, William semakin penasaran kenapa 10 kali percobaan bunuh diri tak pernah berhasil. William mengira mungkin tubuhnya kebal semenjak orang tuanya meninggal dulu. Dulu waktu William kecil sedang membeli es krim bersama kedua orang tuanya, pas lagi jalan mesra-mesraan serasa dunia milik berdua, tiba-tiba mereka tertimpa piano. Sang ayah di situ seperti ingin mengatakan pesan-pesan terakhir untuk anaknya tercinta, namun ketika William mendekatkan telinganya, ayahnya langsung mati. Sejak kejadian itu, William pun yakin dia tak bisa mati karena masih penasaran dengan apa yang ayahnya ingin katakan sebelum meninggal. Ellie tak percaya dan mengajak William untuk bercocok tanam. Tapi bohong. Ellie mengajak William bunuh diri bersama saling menusuk jantung satu sama lain. Sebelum bunuh diri, Ellie mengatakan bahwa sebenarnya masih ada alasan untuk hidup, tapi bila William terlanjur mati, maka alasan hidup tersebut sudah tak bisa lagi ia temukan. Mendengar ucapan Ellie barusan, kini dia jadi ragu. Setelah merenung, William pun membulatkan tekad. Ia langsung nyosor cipok seret dan ia pun memilih tetap hidup. Bisaan bae si William ai. Keesokan harinya sebelum membunuh William, Penny memberikan suaminya sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Leslie kemudian memeriksa berkas milik atasan Ellie, korban salah tembaknya kemarin. Dari berkas tersebut dia menemukan alamat serta latar belakang Ellie. Leslie yakin William sedang berada di sana, lalu segera berangkat. Tak lama setelah Leslie pergi, Ivan, yaitu anak buah Harvey yang ditugaskan untuk membunuh Leslie, diam-diam masuk lewat pintu belakang. Sayangnya ia tak menemukan Leslie dimanapun, tapi di situ Ivan melihat alamat tujuan Leslie pergi. Di tempat lain, Ellie mengajak William pergi ke bukitan untuk menghirup udara segar agar pikirannya tenang. Waktu pulang, Leslie sudah menunggu. William kemudian mengatakan kalau sekarang ia telah berubah pikiran. Dia tak ingin mati lagi.
Namun Leslie menjelaskan bahwa semua sudah terlambat, kontrak tetaplah kontrak. Apapun yang terjadi, Leslie harus membunuh William. Saat Ellie datang, dia kaget melihat Leslie ada di sana. William lalu memohon agar Leslie tak membunuh Ellie, sambil meyakinkan kalau Ellie pasti tak akan membocorkan pembunuhan ini pada siapapun. Mendengar itu, si Ellie malah bilang dia akan melapor polisi. Melihat mereka berdebat, Leslie pun memutuskan untuk membunuh tuh bocah berdua sekaligus. Ketika ingin menembak, Ivan datang menembak Leslie duluan. Ivan lalu memberikan pistol Leslie ke William dan menyuruh bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke mulutnya sambil mengancam jika ia menolak maka ia akan membunuh Ellie. William di sana tuh bingung kenapa tidak si Ivan aja yang membunuh dia. Saat William ingin menembak mulutnya, tiba-tiba ternyata Leslie masih hidup. Ia tadi cuma ketembak telinganya aja. Setelah membunuh Ivan, Leslie melanjutkan tujuan utamanya, yaitu membunuh William. Ellie yang marah kemudian meraih pistol dari tangan William dan menodongkan ke arah Leslie. Ketika Ellie dapat ide, bagaimana jika Leslie mengubah kontrak William atas nama Ivan? Jadi seakan-akan Ivan sudah frustasi lalu membuat kontrak dengan Leslie untuk membantu bunuh diri. Dalam kontrak tersebut mereka bisa memasukkan tanda tangan Ivan, sedangkan uang pembayarannya Leslie bisa mengambil dari uang kontrak William sebelumnya. Dengan begitu target kontrak Leslie bisa tercapai dan William tetap bisa hidup. Mendengar ide Ellie barusan, Leslie langsung setuju. Mereka bertiga kemudian membuang mayat untuk menghilangkan bukti. Beberapa waktu berlalu di rumah ketika Leslie sedang makan malam, mendadak Harvey datang. Ia ke sana karena ingin menanyakan kenapa Leslie masih hidup, padahal dia sudah menyuruh Ivan membunuhnya. Leslie bercerita bahwa Ivan kemarin justru meminta bantuan untuk bunuh diri akibat frustasi dengan sikap Harvey yang selalu menyuruhnya tanpa pernah diberi waktu libur. Saat tahu Ivan sudah tewas, Harvey muak kenapa Leslie tetap menolak pensiun padahal dia udah tua bangka. Di tengah perdebatan, Penny mencoba mengalihkan perhatian. Sebagai seorang istri, dia sangat mengerti perasaan suaminya. Penny menjelaskan kalau pekerjaan sebagai pembunuh bayaran ini adalah jati diri Leslie. Harvey tak perlu khawatir lagi, mereka berdua sudah sama-sama sepakat untuk pensiun tahun depan. Kemudian pergi berlibur menikmati masa tua bersama. Mendengar penjelasan Penny, Harvey berubah pikiran. Ia mengizinkan Leslie mengabdi sebagai pembunuh bayaran 1 tahun lagi. Keesokan harinya ketika Ellie dan William jalan-jalan berduaan, William melihat ada segerombolan anak-anak main di pinggir jalan. Waktu sedang bercanda, bola mereka tak sengaja terlempar ke jalan. Beruntung William masih selamat. Sambil menunggu ambulan datang, ia di situ merenung semua perjalanan hidup selama ini. Kini William sadar bahwa hidup memang penuh masalah dan kadang berasa tak adil. Namun di saat bersama, hidup juga penuh dengan keindahan yang sayang untuk dilewatkan. Tamat ending yang sangat mewilliamkan.